Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar murid-murid Bapak semua? Pada kesempatan ini Bapak akan menayangkan video resume materi tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumiku dan musimnya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. 2000 years later. Nah, anak-anak semua, di subtema yang kedua ini pelajaran yang Bapak buatkan resume yang pertama adalah PPKN tentang tanggung jawab. Melestarikan alam merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara. Upaya melestarikan ini dapat dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa akibat yang timbul jika kita membuang sampah sembarangan? Tentu yang pertama adalah menimbulkan bau busuk, polusi udara atau pencemaran udara. Kemudian dapat menyebabkan banjir, menimbulkan penyakit, mencemari air, sungai, dan laut, dan akibat-akibat yang berdampak buruk bagi ekosistem baik manusia maupun makhluk hidup yang lain. Di pelajaran IPA kita akan membahas tentang bulan. Bulan memiliki bentuk bulat seperti bumi dan memiliki ukuran atau volume 80 kali lebih kecil dari bumi. Bulan merupakan satelit dari planet kita, yakni bumi. Anak-anak perhatikan gambar bulan pada gambar yang Bapak tampilkan, yaitu yang berwarna kuning. Bulan berotasi juga pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Periode rotasi dan revolusi bulan yang sama, maka permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama sepanjang waktu. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan sinar matahari sehingga terlihat bercahaya. Jadi cahaya yang kita lihat dari bulan pada malam hari merupakan cahaya pantulan dari matahari. Apa pengaruh gravitasi dari bulan? Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Nah, bisa anak-anak perhatikan ukuran bulan dan matahari tersebut cuma tampak sama karena jarak yang menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Kemudian anak-anak sekalian, materi berikutnya yakni tentang gerhana bulan. Gerhana bulan ini hanya mungkin terjadi pada malam hari saat ada bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Jadi posisi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Pada waktu gerhana bulan, matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu anak perhatikan, yang pertama itu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Nah, seperti tampak pada gambar, itu adalah gerhana bulan total. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Itu yang disebut dengan gerhana bulan sebagian. Bisa dibedakan ketika bulan masuk ke daerah umbra itu namanya total, sedangkan pada penumbra itu gerhana bulan sebagian.
Berikut akan Bapak jelaskan tentang gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. Yang pertama, rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu tentu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Nah, ini kita akan mempelajari tentang fase-fase bulan mengelilingi bumi. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain pada porosnya bulan berputar, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi tersebut, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kadang kita melihat ada bulan sabit, kemudian juga ada bulan purnama. Nah, untuk lebih jelasnya bisa Anda perhatikan pada gambar tentang fase bulan tersebut. Berikutnya, penjelasan tentang gerakan bulan. Bagian C, revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu tahun, bulan hanya satu kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan adanya 12 bulan selama satu tahun di dalam kalender, yaitu pada tahun Masehi ataupun tahun Hijriah. Masehi dari bulan Januari sampai dengan Desember, sedangkan tahun Hijriah dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Bisa Anda perhatikan kembali gambar tentang fase bulan dan penjelasan tentang akibat gerak bulan. Yang pertama, adanya fase-fase bulan. Ada bulan sabit, kemudian bulan purnama penuh dan sebagainya. Kemudian akibat yang lain adalah terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana dan permukaan bulan yang terlihat sama dari bumi. Baik, sekarang kita melanjutkan ke resume pelajaran yang kedua tentang bahasa Indonesia, yakni membahas infografis. Infografis adalah proses penyampaian pesan melalui gambar. Dengan kita melihat gambar atau grafis, kita paham dengan apa yang disampaikan oleh pemateri. Ciri dari infografis adalah tidak menggunakan banyak kata. Gambar atau ilustrasi yang digunakan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari pemateri tersebut. Ya, anak-anak, dapat kita perhatikan contoh infografis seperti tampak pada gambar dengan judul situasi banjir di Samarinda. Ada gambar dan ada kalimat penjelasannya. Selanjutnya pada materi pelajaran IPS, yakni keadaan sosial budaya negara Singapura. Negara Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan agama Tao. Berikutnya, penduduk negara Singapura mayoritas itu berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan bahasa Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Kabarnya ketika ada seorang yang membuang sampah di negara Singapura, maka akan didenda oleh pemerintahnya. Kemudian kita mempelajari juga keadaan sosial budaya Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara tersebut. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa, etnis Tionghoa, tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut dengan Áo Dai. Dulu Áo Dai dipakai oleh wanita dan pria. Namun sekarang Áo Dai atau pakaian nasional Vietnam banyak dipakai oleh wanita saja. Kemudian kita juga mempelajari tentang keadaan sosial budaya dari negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negari gajah putih.
Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha Theravada. Namun ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut dengan Muay Thai. Kemudian resume yang lain, Thailand merupakan destinasi atau daerah tujuan wisata dari seluruh dunia. Para turis yang berkunjung ke Thailand ingin mengunjungi pantai, misalnya Pantai Pattaya. Di pelajaran terakhir SBDP akan dijelaskan tentang tari kelompok. Tari kelompok adalah bentuk tarian yang ditarikan secara berkelompok. Peragaan geraknya haruslah kompak, serempak, disertai saling mengisi dan melengkapi. Contoh tari kelompok adalah yang pertama tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, kemudian yang keempat tari Gantar dari Kalimantan Timur. Anak-anak sekalian, demikianlah resume materi tema 8 subtema 2 yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum.